Berarti pagi itu mereka keliling kota gitu ya? Ya, ya. Dari semua 6 titik itu lebih kurang dia lintasi sekitar lebih kurang 40 menit. Pak, kalau dari pengakuan tersangka, apakah dia juga ikut waktu kejadian itu di Polda malam itu, Pak? Nah, jadi pada saat itu dia pulang kerja sore, memang dia melihat ajakan di media sosial, live TikTok, dia tidak ikut. Sehingga pada saat besokan harinya itu dia ikut-ikutan untuk melempar itu. Pak, ini pelaku itu apakah pernah sebelumnya ada masalah dengan polisi atau pernah berurusan dengan hukum atau kemudian pernah sakit hati dengan polisi atau motifnya cuma sekedar ikut-ikut aja nih? Iya, dia sempat 3 kali melakukan kasus penganiayaan sebelumnya. Sudah 3 kali kasus. Yang tersangka yang mana? nama siapa, Pak? Yang ARS. Yang ARS ya? Iya, betul. Residivis berarti itu ya, Den? Iya. Ya, Dan kalau perannya, keduanya ini apa? perannya serabutan, Serabutan itu apakah bangunan lebih atau apa? tukang parkir juga. Oke. Dua-duanya berarti? Iya, dua-duanya. Berarti teman manusia gitu ya? dan kalau terkait yang perakit dan pelempar yang mana? Dan perannya masing-masing itu? Dari ARS ini yang Yaya ini yang memegangin, yang menyiapkan botol. Iya, ya. Yaya dia menyiapkan botol dan pada saat itu melubangi tutupnya, lanjut dia memegangin pada saat si ARS ini menuangkan bensin dan memasang sumbu. Botolnya juga dari Yaya. Yang melempar Yaya juga? Yang bukan ARS. ARS. Yang kecil ya? Berarti ARS ini dia dalam 6 titik yang di Polresta sama Sleman, yang di kota Jogja sama Sleman itu berarti sendiri di motor atau di Iya, betul sekali, dia sendiri. sendiri. Ya. Tadi ada sempat ada saksi AY dilintas disita motornya, apakah motornya di peminjaman AY atau milik tersangka? Ini tersangka, motornya milik tersangka sendiri. Milik tersangka. AY sebagai saksi dia waktu itu sebagai saksi apa? Jadi si Yaya ini pada saat itu menyiapkan botol. Dia minta botol, dia menyiapkan botol McDonald ini, dan juga dia membantu untuk pembuatannya. Dia memegang botol dan membantu melubangi. Sudah semua jelas ya, rekan ya? Bisa dijelaskan Pak, awal mulanya dia berangkat dari mana dan berapa, terus rute yang dilewati mana saja yang dirusak, seperti apa aja gitu Pak. Dan terakhirnya di titik mana? Terima kasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kapolres terkait masalah terkait masalah kronologis kejadian ya. Jadi memang yang bersangkutan itu melakukan pengerusakan dan pelemparan molotov sebanyak 6 titik dalam kurun waktu 40 menit. Yang mana yang pertama yang bersangkutan melakukan pengerusakan dengan melakukan pelemparan batu di pos Palemburi sekira pukul 05.10. Habis itu dilanjut dengan pelemparan molotov pada jam 05.20. Selanjutnya dilanjutkan dengan di pos Monjali pada pukul 05.25. Selanjutnya di pos Jombor itu dia melakukan pelemparan batu pada pukul 05.31. Selanjutnya dia langsung ke utara ke pos Dengung itu pada pukul 05.40. Langsung dia putar balik ke selatan ke pos Keronggahan itu pada pukul 05.50. Pinginnya tadi yang kedua. Ini kan 05.20. Itu Yang molotov berarti ada berapa? Molotov itu pingin sama Monjali. Kalau batunya dia cari di jalan atau Di jalan. Pak, molotovnya berarti cuma 2 ya Pak yang bisa? Iya benar sekali. Komandan, izin komandan, kalau terkait dengan penangkapan persuasif itu seperti apa, Dan? Bisa ceritakan sedikit, karena yang bersangkutan sempat buron ya, Dan? Iya. Jadi memang yang bersangkutan itu setelah melakukan perbuatannya pada pagi hari itu dia sempat kerja dulu. Karena dia itu sempat terjatuh waktu saat melakukan pelemparan itu, yang bersangkutan itu izin pada pukul jam 12 siang.
karena tangannya sakit. Karena dia waktu itu kerja di buruh kasar, di sebagai tukang bangunan. Jam 12 siang yang bersangkutan tidur, pas bangun sekitar pukul 4 sore, yang bersangkutan itu ngelihat handphone. Rupanya sudah viral di sosial media yang menurut dia tergambar ciri-ciri yang bersangkutan. Pada pukul 5 sorenya yang bersangkutan itu kabur, mematikan alat telekomunikasi dan kabur. Jadi memang hasil penyelidikan kita bahwa kita mendapati motor yang digunakan pelaku saat melakukan pelemparan. Saat kita melakukan penggerbekan di rumahnya, yang bersangkutan memang sudah melarikan diri. Lalu kita lakukan intervensi terhadap keluarganya untuk yang bersangkutan menyerahkan diri. Akhirnya yang bersangkutan dipancing sama pacarnya untuk dijemput dan dibawa ke rumahnya. Lalu untuk pihak kepolisian sudah ada di rumahnya, lalu melakukan penangkapan. Kabur kemana itu? Dan Di daerah Kalasan, di tempat kawannya. masih di dalam DIY? Ya, benar. Bahkan ini harus sendiri ya kan? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat juga tidak usah percaya itu. Kita sama kita jaga jaga, ada selalu aman.